dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati.
Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Percaya Dia sanggup melakukan segala perkara. Jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari kekhawatiran, ketakutan setiap kita. Mari sembah, puji Dia dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Come on, hallelujah. My God is greater than my pain. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Come on. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yeah, yeah.
berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus mati bagi kami, bangkit bagi kami. Dia memberikan rohnya yang ajaib dalam hidup kami. Roh Kudus yang percaya, mari angkat tanganmu. Come on, Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Come on. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Come on. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Layak perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh, oh. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Hadiratmu Tuhan. Oh, oh, oh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ini yang jadi iman kami sama-sama ya Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkan, oh, kuasa-Mu Tuhan, mujizat
Urialabaya shande. Shalalabalabalabala. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, your glory, God, is what our heart longs to be overcome. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome. Come on, come on, come on. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place, oh God, the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome. As your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Jesus, your presence, your presence, your presence. Oh, Yaralabaya, Bashaka, Karalabaya, Ralabo. Mari bangun manusia rohmu. Shaka Karalabaya, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi kita dalam ibadah secara online di bulan Mei 2021. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ibadah di minggu ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, boleh mendengarkan akan firman Tuhan, biar kami menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan pada hari ini jatuh di hati kami yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami nama Yesus ditinggikan, dan melalui hidup kami juga orang lain boleh diberkati. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita terasa kita sudah lebih dari 1 tahun kita melakukan ibadah secara online oleh karena pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan, bahwa berkat Tuhan terus ada dan menyertai kita semua.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebentar lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh mengerti perjalanan kisah Yesus yang ada di Alkitab. Pertama, mengenai tentang kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai perayaan Natal. Lalu perjalanan pelayanan Tuhan selama 3,5 tahun. Dan juga peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus yang kita juga kenal sebagai Paskah. Dan beberapa hari ke depan kita juga memperingati yang namanya kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama mungkin dalam kematian Tuhan Yesus yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, yaitu Jumat Agung. Sekali lagi, Yesus mati oleh karena dosa-dosa kita. Kenapa dia mengalami kematian? Karena hal itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu begitu besar buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 boleh dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib adalah yang pertama, dia mengasihi kita semua. Alasan yang kedua, kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang keempat, yaitu bahwa Yesus hadir ke dunia, datang ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. 1 Korintus 15 ayat keempat dikatakan demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebentar lagi memperingati yang namanya kenaikan Isa Al-Masih, atau kembalinya Tuhan Yesus ke surga, itu sebelumnya didahului dengan yang namanya kematian Tuhan Yesus, didahului yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai Paskah. Dan setelah mengalami kebangkitan selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Kenapa hal ini dilakukan Bapak Ibu sekalian? Karena Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup. Yesus mengalami kematian pada waktu di Jumat Agung, perayaan itu. Tapi 3 hari kemudian, dia mengalami kebangkitan. Dan ini yang mau ditujukan kepada Tuhan, bahwa dia hidup. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan supaya apa? Supaya kita semua percaya. Biar semua murid-murid Tuhan yang waktu itu ditinggalkan, karena mereka melihat bahwa Yesus mati di kayu salib, itu mereka percaya dan juga memberikan pengharapan dan pemulihan. Bapak Ibu sekalian, dari kisah Tuhan Yesus, dari dia kematian, kebangkitan, dan nanti dia naik ke surga, itu menunjukkan bahwa Allah kita itu menang atas maut, bukan menyembah Allah yang mati. Bapak Ibu sekalian, dan menampakkan diri selama 40 hari, Tuhan juga melakukan pengutusan terhadap murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, juga ada di Danau Galilea. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus hidup. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Yesus hidup. Berarti apa? Ada hari esok. Berarti apa? Ada pengharapan. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa selama 40 hari ini dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya? Ada pengharapan. Kita tahu dalam dunia sekarang, dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Mereka mungkin kehilangan orang-orang dikasihi. Saya banyak melihat beberapa teman-teman saya ada yang dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19. Bapak Ibu sekalian, hal ini sesuatu yang banyak orang membuat mereka ketakutan. Mereka kehilangan pengharapan.
Tapi dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kembalinya Isa Al-Masih ke surga, itu menunjukkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya mau sampaikan sebelum kita membahas mengenai kenaikan Isa Al-Masih ke surga yang kita akan rayakan dalam beberapa hari ke depan. Kenapa dia harus kembali ke surga? Dan apa yang dilakukan? Ini ada beberapa kali yang kita mau ulas Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kita mau ulas. Kalau saya melihat kenapa Yesus harus kembali ke surga, suatu hal yang bukan sesuatu yang aneh menurut saya. Kenapa? Karena dia pulang. Kenapa saya bilang pulang? Karena memang dia bisa dari surga. Saya buka ayatnya Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu mengerti. Di Yohanes 8 ayat 23, supaya kita sama-sama melihat. Demikian bunyi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti mengatakan apa? Bahwa Yesus itu bukan dari dunia. Yesus berasal dari sorga, yang diutus Bapa di sorga untuk menebus dosa setiap manusia. Supaya apa? Memberikan pengharapan. Ada masa depan yang baik. Oleh karena itu, dia harus kembali ke sorga. Karena dia pulang. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa boleh mengerti alasan dia harus kembali ke sorga, yaitu di Yohanes 14 ayat 1-3. Di situ dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian, supaya saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Yesus, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat engkau dan saya. Wow, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih, dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat engkau dan saya. Dan itu dikatakan apa? Apabila tempatnya sudah siap, apabila semuanya sudah ready, dikatakan apa? Aku akan datang kembali. Artinya apa? Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu sekalian, ini makna yang kita boleh mengerti dari kenaikan Isa Al-Masih. Karena kenapa? Karena dia menyediakan tempat buat kita, menyediakan buat orang-orang percaya bahwa kita ada jaminan di sorga, ada tempat yang Tuhan sudah sediakan buat engkau dan saya. Ini makna dari kenaikan, kenapa dia harus kembali ke surga. Setelah dalam beberapa waktu, lebih dari 3,5 tahun, dia melakukan pelayanannya, dia memberitakan firman Tuhan, melakukan banyak mukjizat, supaya apa? Supaya kita semua percaya, supaya kita bisa mengerti bahwa satu-satunya jalan ke surga. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat. Kalau kita mau bilang mengenai ke surga, siapa yang tahu jalan ke surga? Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat yang tadi di Yohanes 14 ayat 4-7. Di sini dikatakan demikian. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kata Thomas kepadanya, Tuhan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan jelas sekali dikatakan bahwa jalan ke surga adalah melalui Yesus. Dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini jelas dikatakan bahwa kemana Yesus itu pergi. Dia adalah menyiapkan tempat buat kita, dan dia sudah menyiapkan jalan
kita menuju ke surga. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami sebagai kita umat-umat percaya. Kita harus tetap setia, tetap melayani Tuhan dengan baik. Bukan kita seenaknya, hidup sembrono, hidup sembarangan, tapi kita tetap bersandar sama Tuhan. Tetap jaga iman kita sampai pada akhirnya. Karena kita tahu Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Tuhan sudah menyiapkan tempatnya. Tinggal kita melaluinya. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak kita yang tidak mengerti kapan waktu kita. Ya, mungkin kita diberi kesempatan umur panjang, 70 tahun, 80 tahun. Tapi saya juga mendengar beberapa waktu yang lalu, usia yang muda, belum sampai 30 atau 40 tahun, mereka sudah dipanggil Tuhan. Terlebih dalam masa-masa COVID seperti ini. Kalau dulu kita selalu mendengar bahwa COVID banyak menyerang orang-orang tua, tapi ternyata saya banyak melihat anak-anak muda pun sekarang sudah banyak yang dipanggil Tuhan oleh karena COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, umur kita nggak ada yang tahu. Apakah kita sampai usia tua? Apakah kita harus sampai hari ini saja? Tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini, bahwa kita harus tetap setia melayani Tuhan. Mulai kapan? Mulai sekarang. Bukan nanti waktu engkau tua. Bukan nanti pada waktu engkau sudah sakit. Tapi biarlah hari ini kau ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Untuk tetap setia sama Tuhan. Dan apa? Kita harus memegang iman kita sampai pada akhirnya. Di Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan apa? Kita tahu bahwa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan katakan apa? Kita harus tetap menjaga iman kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktunya lagi untuk main-main. Apalagi kita melihat dalam kondisi seperti ini. Ya, karena kita nggak tahu waktunya kita. Saya mau sampaikan hari ini mungkin firman Tuhan hari ini cukup keras. Tapi saya tahu karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Sudah tidak ada waktunya main-main lagi. Karena dikatakan Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Kalau tempatnya sudah siap, semuanya sudah ready, semuanya sudah waktunya Tuhan akan kembali untuk yang kedua kalinya. Karena kita tahu bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang yang berpergian jauh. Ya, seorang tuan yang akan berpergian jauh, dia mempercayakan hartanya, dia mempercayakan apa yang dimilikinya kepada hamba-hambanya. Mungkin seorang diberikan 5 talenta, seorang diberikan 2 talenta, dan seorang diberikan 1 talenta. Bukan masalah jumlah 5, 2, dan 1. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setiap apa yang kita miliki, setiap apa kemampuan atau talenta yang kita miliki dapat dimultiplikasikan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya setiap kita punya tanggung jawab yang berbeda. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, ada yang sebagai jemaat atau sebagai yang lain, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Lakukan apa yang menjadi tugas yang Tuhan sudah berikan untuk engkau. Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu nanti, sekali lagi saya katakan. Mau melayani Tuhan bukan nanti kalau engkau tua. Apakah engkau harus mengalami sakit penyakit dulu? Apa engkau harus mengalami kebangkrutan dulu lalu melayani Tuhan? Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau dari hidupmu adalah hari ini engkau ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian tahu tentang kisah Yunus. Kisah Yunus adalah Yunus dituju Tuhan, Yunus dipilih Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tapi dia takut dan dia melarikan diri dari panggilan Tuhan.
Akhirnya dia naik perahu, naik kapal, dan terjadi badai, dan akhirnya dia dibuang ke laut, dan ditelan ikan besar, dan akhirnya dimuntahkan. Dari kisah ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada seorang pun bisa lari dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan pilih, kemanapun kau lari, Tuhan pasti akan kejar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kala kita takut oleh hal sesuatu yang belum terjadi. Seperti Yunus, waktu dia diminta untuk mengabarkan Injil, dia takut. Dia ragu-ragu. Tapi oleh karena melihat banyak mukjizat, oleh karena memang benar panggilan Tuhan, akhirnya Yunus memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh katakan, kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah tetapkan engkau nggak bisa lari kemana. Semuanya harus kita ikut dalam rencana Tuhan. Bukan rencanamu yang jadi, tapi rencana Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat, tadi yang pertama saya katakan bahwa yang pertama Yesus itu naik ke surga karena dia pulang. Yang kedua menyediakan tempat buat kita. Dan yang ketiga adalah dia akan mengirimkan penghibur. Ya, mengirimkan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Yesus harus pulang. Yesus harus kembali ke surga. Karena dia akan mengutus Roh Kudus untuk datang kepada kita. Mengutus Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa begitu Yesus naik ke surga, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kita memperoleh Roh Kudus, ada bimbingan Roh Kudus, ada penghiburan dari Roh Kudus. Tahun ini adalah tahun Pentakosta yang ketiga, tahun pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan buka Bapak Ibu sekalian di Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Kenapa Yesus kembali ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus buat murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Artinya apa? Kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Murid-murid pada waktu itu, dalam Pentakosta yang pertama, dia dipenuhi oleh Roh Kudus secara luar biasa. Dan mereka menjadi seorang yang pemberani untuk menjadi saksi Kristus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kisah pada waktu itu Petrus. Petrus pada waktu Yesus mau disalibkan, Petrus adalah menjadi seorang yang penakut. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada waktu itu dia ketakutan. Dan apa yang dilakukan? Dia menolak Yesus. Tapi pada waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang pemberani. Dia berani mengabarkan Injil, berani menjadi saksi Kristus. Dia tidak lagi mempedulikan nyawanya, karena dia tahu bahwa ada Roh Tuhan bersama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, melalui kuasa Roh Kudus yang tercurah, membuat kita menjadi orang-orang yang berani untuk menjadi saksi Tuhan dan untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta yang ketiga akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran kembali. Dan ini adalah waktunya, hari-hari ini kita menerima Roh Kudus secara besar-besaran. Dan Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Melalui pencurahan Roh Kudus. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita menerima kuasa. Lalu yang kedua,
kita akan mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, memperlengkapi setiap orang-orang percaya dengan karunia-karunia Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita akan dipenuhi dengan bahasa-bahasa Roh Kudus, bahasa-bahasa Roh, dan juga akan diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan dari Roh Kudus untuk setiap kita. Ya, yang ketiga, dengan adanya Roh Kudus, membuat apa? Membuat supaya kita bisa berdoa. Bagaimana kita mengungkapkan setiap doa kita kepada Tuhan? Bagaimana kita membawa hadirat Tuhan? Seperti yang saya katakan, yang keempat kita katakan apa? Dengan Roh Kudus kita lebih dapat merasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekali lagi kita bicara dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan apa? Menginsyafkan dunia dari dosa, membuat orang-orang banyak yang bertobat. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Setiap kita akan memiliki hati nurani yang baik, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun the year of integritas. Orang-orang harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki kesetiaan yang tinggi, memiliki kejujuran, berkata ya bila ya, tidak bila tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Roh Kudus, kita bisa merasakan bahwa hal ini benar atau hal ini salah. Tentunya kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita menyenangkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Memiliki hati nurani yang baik, memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dengan adanya Roh Kudus yang ketujuh, dapat memberitahukan kepada kita akan hal-hal yang akan datang. Ada tuntunan Tuhan untuk masa depan. Ada tuntunan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Melalui tuntunan Roh Kudus. Yang kedelapan, dengan adanya Roh Kudus, kita akan memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Yesus dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita. Kalau tempatnya sudah siap, Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan hari-hari ini kita boleh menyaksikan banyak hal yang terjadi di dunia ini. Mulai dari gempa bumi, sakit penyakit, kecelakaan, apapun yang terjadi bagi tanda-tanda dari dunia, membuat kita harus semakin waspada, membuat kita harus semakin berhati-hati menjalani hidup ini. Hidup ini singkat, kita harus lakukan dengan takut dan gentar. Kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan, bahwa kita harus tetap hidup dalam manusia yang berintegritas. Kita harus melakukan apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan, bukan kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang saya kasihi, kalau kita boleh nanti sebentar akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh mengerti sekali lagi bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh karena itu, ayo kita tetap semangat dalam Tuhan. Walaupun kita selama 1 tahun lebih beribadah secara online, tapi oleh karena setiap ibadah yang kita dengarkan, setiap momen-momen yang kita rayakan, kita boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengingat kembali akan mujizat yang terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau engkau boleh ada sampai hari ini, berarti saya boleh katakan masih ada tugas yang Tuhan berikan buat engkau yang engkau belum selesaikan. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu engkau sakit. Jangan tunggu engkau bangkrut. Jangan tunggu engkau tua. Tapi biar hari ini engkau memiliki komitmen. Engkau memiliki suatu putusan bahwa aku mau melayani Tuhan hari ini.
Dan aku akan terus menjaga iman sampai pada aku akhirnya. Sampai pada aku nanti pulang nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tahu bahwa melalui perayaan-perayaan yang kita lakukan, melalui apa yang Tuhan kerjakan selama Dia ada dalam dunia ini untuk melayani kita semua, menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan kita ke surga. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap percaya sama Tuhan, jangan pernah kendor, walaupun ibadah secara online, jangan pernah kendor, tetap semangat, berapi-api dalam Tuhan, pakai waktumu yang ada untuk baca firman Tuhan, untuk pakai waktumu yang ada untuk melayani Tuhan, pakai waktumu yang ada untuk memiliki saat teduh dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus siap. Apapun, kita harus siap. Karena waktunya adalah waktunya Tuhan. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita lakukan dengan sepenuh hati. Cuma dikasih Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah patah semangat. Karena kita sudah tahu bahwa Allah kita menang atas maut. Bahwa Allah kita bangkit dari kematian dan sekarang ada di surga. Menyiapkan tempat buat kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Biar melalui peristiwa, momen-momen yang kita rayakan ini Tuhan, mulai dari Jumat Agung, Paskah, dan nanti kita menyambut kenaikan Isa Al-Masih, kita boleh mengerti bahwa Engkau harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Engkau dibangkitkan dari kematian, yang menyatakan bahwa Engkau menang atas maut, menang atas kematian, menang atas dosa. Dan Engkau harus naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua. Terima kasih Yesus. Biar melalui semua peristiwa ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang terus menyala-nyala, roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, tapi bukan berarti maknanya kurang. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap melindungi kami, terus memberkati kami. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap sakit penyakit kami, pulihkan setiap ekonomi kami, pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, bahwa setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati ekonomi mereka, berkati warga mereka, dan juga kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya akan berikan doa berkat. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dilindungi Tuhan kemanapun engkau berada. Semua yang dikerjakan tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Kesehatanmu akan dipelihara Tuhan, dan keluargamu akan dipulihkan. Dan engkau akan dilindungi Tuhan mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.